Eksperimen pada malam hari ini melanjutkan eksplorasi OpenMV di WIEK STM32H7. Use case yang akan kita jalankan adalah untuk image classification menggunakan simple neural network model ya, yang sudah saya training di Edge Impulse. Jadi hasil model yang di-trainingnya dalam format TensorFlow Lite bisa kita download dari Edge Impulse dan kita flash ke dalam si OpenMV-nya, ke dalam board ini. Sehingga si OpenMV bisa tinggal melakukan inference. Di dalamnya sudah ada library MicroPython untuk TensorFlow Lite. Bisa meload model TF Lite-nya dan melakukan inference terhadap gambar yang didapatkan dari kamera. Nah, untuk image klasifikasinya, ini saya buat untuk mendeteksi dua objek ya. Sudah saya training dengan dataset dua objek ini. Ini saya kasih label objek pertama dengan nama Lego. Dan objek kedua ini bebek ya. Jadi kita lihat apakah si OpenMV dengan model yang sudah kita buat di Edge Impulse mampu mendeteksi dengan baik atau tidak. Nah, nanti bisa kelihatan ya di labelnya di sana sudah saya draw sesuai dengan yang terdeteksi. Kalau kosong tidak ada, akan menulis empty. Kalau kita taruh, nah dia bisa deteksi duck. Kalau kita ganti ke sini, Lego. Nah, Lego juga. Tapi kadang memang hasil deteksinya kadang nggak terdeteksi atau salah deteksi gitu ya. Nah, ini karena memang model yang dihasilkan, model yang di-training itu dikuantisasi ya. Jadi dibuat lebih less precision. Untuk apa? Ya agar bisa muat di microcontroller ya. Karena di STM32H7 meskipun tergolong high performance MCU ya, RAM-nya terbatas ya. RAM-nya cuma 1 MB, internal flash-nya hanya 2 MB. Nah, namun demikian ini menunjukkan bagaimana ternyata di level microcontroller juga kita bisa jalankan use case yang lebih kompleks terkait machine vision. Ya, contohnya ini untuk image classification. Perlu jadi catatan memang ini bukan menjadi sebuah ultimate alternatif ya. Karena bagi saya pribadi use case edge computing ya, edge AI memang lebih pas kalau dilakukan di hardware yang punya AI accelerator. Nah, sayangnya ya kita belum bisa sampai explore sejauh itu di STM32H7 ini. Contohnya misalkan ya tidak adanya built-in NPU ya, atau akselerator yang spesifik untuk neural network sehingga proses inference-nya bisa sangat efisien dan cepat. Ya, karena kita inference-nya sekarang hanya mengandalkan CPU saja. Jadi semua proses kalkulasi, hasil deteksi, hasil analisanya itu dieksekusi oleh bagian CPU-nya saja. Oke, itu aja dari bagian demonya. Nah, sekarang kita akan lihat di bagian seperti apa modelnya ya di Edge Impulse ya. Kita akan beralih. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ini merupakan model neural network yang sederhana. Hanya beberapa convolution layer ya. Dan di sini diakhiri dengan dense layer. Output layernya ada 2 kelas ya. Dan kalau kita lihat confusion matrixnya juga nggak terlalu oke ya. Dia biasa aja. Bahkan ada yang mislabeling ya, bukan mislabeling ya, misclassifying gitu. Ada satu kelas data yang masih salah terprediksi gitu ya, salah prediksi. Akurasinya masih 85%.
bisa ditingkatin ya, misalkan dengan melakukan augmentasi dataset atau juga meningkatkan jumlah datasetnya, karena yang saya gunakan hanya 20 gambar dengan tidak terlalu banyak variasi. Ya, ini mungkin jadi salah satu penyebab kenapa akurasinya tidak sampai 90-an ke atas ya. Nah, teman-teman juga bisa lakuin hal yang sama ya, bisa cobain menggunakan Edge Impulse untuk mentraining model neural network yang targetnya microcontroller. Ada banyak yang disupport, ESP32, ya OpenMV atau STM32H7 ya, ada banyak development board berbasis itu, ataupun Raspberry Pi Pico, ataupun justru microcontroller yang sudah embed NPU ya, atau akselerator ya. Nah, di bagian MicroPython-nya ya seperti tadi yang saya bilang, kita menggunakan TensorFlow Lite ya. Jadi kita load modelnya, saat nanti berjalan di target device, dia akan menjalankan atau merunning inference dari model TF Lite itu. Selanjutnya seperti yang tadi dilihat ya, di draw label dan ditampilkan gambar hasilnya ke LCD. Ya, itu aja hasil eksperimen malam hari ini. Terima kasih.